Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah perjumpaan Sunan Kalijaga dan perampok Madura hingga diminta bertapa 44 tahun. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesaktian dan karomahnya sebagai seorang waliullah. Salah satu kesaktian Sunan Kalijaga saat menjadi wali songo adalah bisa mengetahui isi hati orang lain. Kisah kesaktian Sunan Kalijaga yang mampu mengetahui isi hati orang lain diawali sesaat setelah ia bertobat hingga akhirnya menjadi bagian dari wali songo penyebar Islam di tanah Jawa. Sebelum menjadi waliullah bertaubat, Raden Syahid nama aslinya lebih dahulu terkenal dengan perampok yang hebat. Bahkan karena kehebatannya namanya melalang buana ke beberapa penjuru tanah Jawa, termasuk ke Pulau Madura. Kebetulan di Madura saat itu ada seorang perampok yang disegani dan terkenal bernama Cakrajaya. Mendengar nama Sunan Kalijaga yang pada waktu itu begitu populer dan dikenal dengan nama Lokajaya, perampok itu penasaran dan bermaksud menemui Sunan Kalijaga yang diketahuinya masih menggeluti dunia hitam. Sebagaimana dikisahkan pada buku Kesaktian dan Torekot Sunan Kalijaga tulisan Rusdi Anwar, saat itu Sunan Kalijaga sudah bertaubat dan menjadi murid dari Sunan Bonang. Mengetahui hal itu, Sunan Bonang memanggil Sunan Kalijaga dan mengatakan ada seseorang yang kemungkinan berniat jahat kepada Sunan Kalijaga. Sunan Bonang pun meminta agar Sunan Kalijaga membersihkan hati sang perampok bernama Cakrajaya itu tadi yang akan menemui Sunan Kalijaga. Suatu waktu Sunan Kalijaga dikisahkan tengah berjalan di sebuah perkampungan. Ia berpapasan dengan warga kampung yang mau melaksanakan aktivitas seperti pergi ke ladang dan ke pasar. Pada saat berjalan, Sunan Kalijaga menyanyikan syair-syair yang sangat merdu, sehingga ada seorang warga yang terpukau oleh syair-syair yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga. Syair itu sangat bagus, kata orang tersebut kepada Sunan Kalijaga saat bertemu. Namun orang itu tidak tahu sosok yang menyanyikan syair-syair merdu itu. Sunan Kalijaga pun membalas perkataan orang itu, "Kalau kamu mencari seseorang, maka akulah yang kamu cari." Kata Sunan Kalijaga kembali ke orang itu. Orang itu tidak lain adalah Cakrajaya, perampok yang bermaksud menemui Sunan Kalijaga. Mendengar perkataan Sunan Kalijaga, Cakrajaya sangat terkejut karena orang yang barusan membacakan sebuah syair itu mengetahui maksud kedatangannya ke daerah itu. "Mana mungkin kau Lokajaya yang saya cari? Pakaianmu tidak sebagaimana perampok, tapi seperti orang berdakwah saja," jawab orang itu kembali ke Sunan Kalijaga. "Itulah aku yang sekarang. Aku telah meninggalkan pekerjaanku dulu. Kalau kamu punya keperluan terhadapku, maka bersihkanlah dulu hatimu," timpal Sunan Kalijaga lagi. Mendengar perkataan jawaban Sunan Kalijaga, Cakrajaya tertegun. Diam-diam itu mengagumi Sunan Kalijaga karena dapat mengetahui maksud hatinya datang ke tempat itu. Meskipun sebelumnya ia tidak pernah kenal dan bertemu, Cakrajaya meyakini bahwa orang yang berada di depannya kini adalah orang hebat.
Hal ini membuat ia memutuskan untuk berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun memberikan satu syarat kepada Cakrajaya. Cakrajaya diminta untuk pergi ke hutan bertapa merenungi dosa-dosanya. Cakrajaya pun pamit ke Sunan Kalijaga pergi ke hutan untuk bertapa. Konon Cakrajaya bertapa selama 44 tahun setelah Sunan Kalijaga mengunjunginya. Ia merasa kesulitan menemui Cakrajaya karena hutan sudah sangat lebat. Oleh karenanya Sunan Kalijaga berinisiatif membakar hutan itu. Setelah api reda, ia dapat melihat Cakrajaya masih dalam posisi duduk bersila dengan pakaian terbakar, namun tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Sunan Kalijaga pun membangunkan Cakrajaya dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Ia meminta Cakrajaya membangun sebuah desa di atas tanah bekas tempat ia bertapa dan terbakar. Sunan Kalijaga pun mengganti nama Cakrajaya menjadi Kyai Geseng. Geseng sendiri berarti terbakar. Kelak nama desa itu dikenal dengan nama Desa Geseng, sebuah desa kuno yang ada di daerah Tuban, Jawa Timur. Kisah perjalanan Sunan Kalijaga dan karomahnya. Kisah perjalanan para alim ulama bisa menjadikan satu pembelajaran spiritual tersendiri. Pasalnya mengandung banyak nilai keislaman dan keimanan. Salah satunya yakni kisah karomah Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Di Indonesia umumnya, khususnya di Pulau Jawa, para Wali Songo atau 9 wali merupakan orang-orang istimewa dan terpilih yang mensiarkan ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Waliullah yang memiliki nama asli Raden Said ini sebelum menjadi seorang yang soleh sempat mengalami sebuah perjalanan hidup yang dapat menjadi pembelajaran bagi semua muslim. Berikut ini kisahnya. Sunan Kalijaga adalah sosok putra Adipati Tuban yang sudah mengenal ajaran Islam sejak kecil. Hidup tenang dan makmur di lingkaran penguasa tidak menjadikan sosoknya terlena. Justru Raden Said kecil memberontak saat mengetahui beberapa pejabat kadipaten yang menarik pajak tinggi buat rakyat jelata. Hal ini membuat beliau tergerak untuk membantu masyarakat dengan cara mengambil hasil pajak bumi yang berupa tanaman untuk dibagikan kepada rakyat secara diam-diam. Sunan Kalijaga melakukan aksinya itu setiap malam dan berhasil membuat rakyat yang menerima pun menjadi senang hati, walau tak mengetahui siapa sosok yang memberi. Suatu hari, pihak Kadipati curiga karena bahan makanan berkurang drastis di gudang kerajaan. Akhirnya melakukan pengintaian saat malam tiba. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa sosok Raden Saidlah yang mencurinya. Akhirnya ia dilaporkan kepada sang ayahanda dan menerima hukuman cambuk serta dikurung selama beberapa saat. Namun hal itu tak membuat Raden Said jera. Selepas dihukum, ia terus melancarkan aksi tersebut hingga pada akhirnya seorang pihak kerajaan yang mengetahui tindakan dan tak suka dengan sosok Sunan Kalijaga kecil lantas membuat fitnah. Ia merampok, namun untuk dirinya sendiri, bahkan memperkosa dengan menggunakan topeng dan kostum yang sama dengan apa yang dikenakan oleh Raden Said. Ketika tindakan bejat itu dilaporkan oleh korban, ayahandanya yang mengira itu tindakan putranya pun marah besar hingga mengusir anaknya sendiri keluar dari kerajaan. Ketika diusir, Raden Said pun pergi mengembara tanpa arah. Namun ia tetap melakukan aksi Robin Hood di cerita rakyat negara barat. Ia meningkatkan kemampuannya dan mengubah identitasnya hingga akhirnya terkenal dengan sebutan Branda Loka Jaya.
Suatu hari Berandal Lokajaya coba mencuri sebuah tongkat yang dikira terbuat dari emas milik seorang pria tua yang melintasi hutan tempatnya bernaung. Namun ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Raden Said yang merasa kasihan lantas memberikannya lagi kepada si pria tua ini. Akhirnya si pria tua bertanya kepada Berandal Lokajaya mengapa melakukan hal itu. Berandal Lokajaya pun menjawab untuk diberikan pada rakyat fakir miskin yang menderita. Sang orang tua lantas menimpali dengan menyebut, "Sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan keliru." Pria tua itu pun melanjutkan dengan bertanya, "Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?" Tentu sebuah perbuatan bodoh, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja, jawab Berandal Lokajaya. Sang orang tua tersenyum kemudian berkata, "Begitupun dengan apa yang kau lakukan, kamu berbagi dengan cara mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal." Raden Said yang mendengar hal itu lantas termenung. Ia merasa bahwa pria tua tersebut bukan sosok manusia sembarangan. Benar saja lelaki paruh baya itu merupakan sosok Sunan Bonang. Ia yang kagum lantas mengejar Sunan Bonang sampai tepian kali. Raden Said memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya sebagai seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Raden Said sebuah ujian apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tancap sampai ia kembali. Sang Berandal Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut dan duduk di tepi kali dan tongkat tersebut. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Sementara Raden Said meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Ia yang mulai merasa bosan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Doa tersebut diijabah hingga akhirnya Berandal Lokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan Berandal Lokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Berandal Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya Raden Said atau Berandal Lokajaya menjadi salah seorang pendakwah seperti gurunya dan terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namanya itu sendiri berarti seorang ulama yang menyebarkan Islam dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya Sunan Bonang. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga pun memiliki beberapa karomah seperti dapat mengubah rupanya hingga konon sempat bertemu Nabi Khidir. Karomah Sunan Kalijaga mengubah pasir menjadi beras. Seorang waliullah atau wali Allah tentulah memiliki keistimewaan yang biasa disebut karomah. Tak terkecuali karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh salah satu wali songo, yakni Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada satu kisah yang menuturkan bahwa waliullah yang lahir dengan nama Raden Said itu mampu mengubah pasir jadi beras. Sunan Kalijaga dalam catatan hidupnya adalah sosok yang penuh kepedulian pada kaum-kaum lemah. Suatu ketika saat Sunan Kalijaga berkelana dan tiba di sebuah dusun, beliau merasa sedih.
Hal ini dikarenakan rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan, sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Ketika Sunan Kalijaga melihat seorang miskin yang datang ke kepala dusun dengan tujuan minta dipinjami beras liter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semua permintaan si miskin tidak didengar oleh kepala dusun, malahan dia berkata, tak memiliki beras. Kepala dusun berkata bahwa semua karung-karung di rumahnya bukanlah beras, melainkan berisi pasir. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Seketika itu juga doa Sunan Kalijaga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal tersebut, tentu saja kepala dusun itu terperanjat kaget. Aku rugi gara-gara kamu. Beras-berasku berubah semua menjadi pasir, kata si kepala dusun. Loh, kata juragan, semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras, ungkap si miskin. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, tolonglah saya, kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini. Bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memang pasir, ujar Sunan Kalijaga, menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Sunan Kalijaga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.